Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini aku akan menceritakan kisah yang dialami oleh seorang warga Sri Lanka yang bernama Priyanta Diyawadanage. Dia dituduh melakukan penistaan agama di Pakistan, dan hal itu menyebabkan dirinya dibakar oleh warga Pakistan. Priyanta Diyawadanage adalah seorang pria berusia 49 tahun. Dia merupakan seorang yang beragama Buddha. Dia adalah anak bungsu dari 6 bersaudara. Priyanta lulus dari Universitas Peradeniya pada tahun 2002 sebagai insinyur produksi dan telah bekerja di Pakistan sejak 2010. Dia bekerja di perusahaan manufaktur alat olahraga Rajeko di Sialkot sejak 2012. Karirnya semakin lama semakin membaik. Dari yang awalnya pegawai biasa hingga dia diangkat menjadi manajer umum. Kemudian dia menikah dengan seorang gadis bernama Nilusi Disanayaka. Dan dari pernikahannya dia dikaruniai 2 orang anak berusia 14 dan 9 tahun. 2 saudara laki-laki Priyanta juga bekerja di Pakistan sebagai karyawan di sebuah pabrik tekstil di Faisalabad, Punjab. Hingga pada suatu hari saat dia melakukan pekerjaannya, dia dituduh melakukan penistaan agama karena menghapus poster yang menampilkan konten keagamaan. Diketahui bahwa Priyanta menghapus poster tersebut karena pekerjaan renovasi yang tertunda di gedung tersebut. Dia kemudian dituduh melakukan penistaan agama oleh pekerja pabrik. Karena tindakannya itu, Priyanta memicu kemarahan besar bagi warga Pakistan. Hingga akhirnya ratusan orang berkumpul di pabrik Rajko pada pukul 10 pagi tanggal 3 Desember 2021 untuk mencari Priyanta, dan mereka menemukannya di atap pabrik. Orang-orang tersebut kemudian menyeret Priyanta sambil memukulinya dengan keras hingga dia meninggal pada pukul 11.28 dan tubuhnya dibakar oleh massa di Jalan Wazirabad. Beberapa temannya datang untuk menyelamatkannya, namun apa daya, temannya itu kalah jumlah dengan ratusan orang yang ada di sana. Dan temannya itu mengatakan bahwa Priyanta hanya melepaskan poster-poster yang bertuliskan nama Nabi Muhammad. Temannya juga mengatakan bahwa Priyanta hanya melepas poster saat bangunan itu akan dibersihkan, bukan bermaksud untuk melakukan penistaan agama. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Priyanta telah mendapatkan hukuman mati tanpa keadilan. Dari hasil otopsi yang dilakukan oleh pihak berwenang Pakistan, diketahui Priyanta mengalami patah tulang tengkorak dan rahang sebagai penyebab kematiannya. Semua organ vitalnya telah rusak akibat pukulan, sementara bekas penyiksaan terlihat di sekujur tubuhnya. Sumsum tulang belakangnya patah di 3 titik. Semua tulangnya patah selain di 1 kakinya, dan 99% tubuhnya terbakar. Istri Priyanta juga menolak laporan yang mengatakan suaminya telah merobohkan poster di pabrik. Menurutnya, Priyanta adalah orang yang tidak bersalah. Dia sangat menyadari kondisi kehidupan di Pakistan yang merupakan negara Muslim. Dia tahu apa yang tidak boleh dia lakukan di sana, dan begitulah cara dia bekerja di sana selama bertahun-tahun lamanya. Farhan Idris diidentifikasi sebagai pelaku utama yang merupakan salah satu dalang yang terlibat dalam insiden tersebut, dan lebih dari 100 orang telah ditangkap oleh polisi. Terungkap bahwa semua yang ditangkap memiliki kaitan dengan TLP. TLP atau Tehrik Ela Baik Pakistan
adalah sebuah partai politik Islam yang dikenal karena protesnya menentang setiap perubahan undang-undang penistaan agama di Pakistan. Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengungkapkan ketidakpercayaan dan kemarahannya dalam sebuah tweet yang mengatakan serangan main hakim sendiri yang mengerikan terhadap sebuah pabrik di Sialkot dan pembakaran hidup-hidup seorang manajer Sri Lanka adalah hari yang memalukan bagi Pakistan. Saya mengawasi penyelidikan dan membiarkan tidak ada kesalahan. Semua yang bertanggung jawab akan dihukum dengan kerasnya hukum. Penangkapan sedang dilakukan. Menteri Pertahanan Pakistan Pervez Khattak menyatakan bahwa dia mengutuk keras insiden tersebut dan bahwa pernyataan sebelumnya adalah menjawab pertanyaan apakah hukuman mati tanpa pengadilan adalah konsekuensi dari pemerintah yang memberikan terlalu banyak kelonggaran bagi TLP di negara tersebut sebagai akibatnya. Pada tanggal 4 Desember, baik pemerintah Sri Lanka dan partai oposisi mengutuk insiden tersebut dan mendesak tindakan segera untuk menghukum para pelaku. Parlemen Sri Lanka mendesak pihak berwenang di Pakistan untuk memastikan hak-hak pekerja ekspatriat Sri Lanka di Pakistan dilindungi. Lalu pada tanggal 6 Desember 2021, jenazah Prianta dipulangkan dengan kehormatan negara dari Lahore ke Colombo melalui penerbangan Sri Lanka Airlines. Komisaris Tinggi Sri Lanka untuk Pakistan, Laksamana Madhya Mohan Wijewikrama, meyakinkan bahwa insiden itu tidak akan berpengaruh pada hubungan antara Sri Lanka dan Pakistan, mengingat hubungan sosial, pertahanan, dan perdagangan yang erat antara kedua negara. Menyusul permohonan kompensasi untuk istri Prianta, Kabinet Menteri Sri Lanka menyetujui hibah sebesar 2,5 juta rupiah Pakistan atau sekitar 12.322 US dollar kepada keluarga Prianta yang akan dibayarkan dari dana kesejahteraan karyawan Biro Ketenagakerjaan Asing, mengingat kontribusinya sebagai seorang pekerja migran. Di Islamabad, acara belasungkawa diadakan di kantor Perdana Menteri untuk menghormati Prianta. Imran Khan memberikan penghargaan sipil untuk Malik Adnan, seorang teman yang mencoba menyelamatkan hidup Prianta dari masa yang berjumlah ratusan itu, dan menegaskan kembali bahwa selama Imran Khan masih hidup, dia tidak akan membiarkan insiden seperti hukuman mati tanpa pengadilan di Sialkot terjadi lagi. Komunitas bisnis Sialkot mengumpulkan 100.000 US dollar untuk keluarga Prianta dan juga mengumumkan bahwa istri Prianta akan terus menerima gaji bulanannya. Dan sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut teman-teman tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas, dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.